Hello, I am Nurul Isnaini. I am here because I love to give presentations. My student number is 1901051051. I am from class A in the third semester. Mata kuliah ini adalah Advanced Structure and Grammar. Saya akan membahas tentang comparison and similarity. Comparison berarti perbandingan. Untuk membandingkan dua hal seperti benda, orang, tempat, digunakan comparative seperti better, worse, more expensive. Untuk membandingkan tiga hal atau lebih digunakan superlative seperti the best, the worst, the most expensive. Dalam konteks yang resmi, bentuk superlative harus ditambahkan the di depannya, seperti the best, the greatest. Demikian juga dengan comparative, harus diikuti dengan oleh dan, seperti better than, worse than, dan more expensive than. Comparison tidak terbatas hanya pada adjective atau good, better, best, namun juga mencakup adverb seperti softly, more softly, most softly. Comparative and superlative. 1. Adjective. Untuk one syllable, adjective seperti tall, high, slow, pembentukan comparative dan superlative yang umumnya dilakukan dengan menambahkan er dan est. Untuk bentuk comparative, maka menjadi taller, superlatifnya menjadi tallest. Begitu juga dengan high, menjadi higher dan highest. Dan tentunya slow menjadi slower dan slowest. One syllable adjective yang berakhiran y seperti busy, pembentukan komparatifnya dilakukan dengan mengubah y menjadi i. Busy, kemudian ditambahkan r, busier atau est, busiest. Beberapa one syllable adjective mengikuti pola more dan most. Beberapa one syllable adjective dan adverb memiliki bentuk comparative dan superlative yang khas atau unik atau irregular. Untuk two syllable adjective dan three syllable adjective, pembentukan comparative dan superlatifnya dilakukan dengan menambahkan more atau less dan most. Beberapa adjektif memiliki bentuk comparative er dan more seperti cleverer atau more clever, friendlier atau more friendly, handsomer atau more handsome, gentler atau more gentle, commoner atau more common, narrower atau more narrow. Adverb bisa dikomparasikan. Aturan komparasinya kurang lebih sama dengan adjektif. Contoh kalimat, Raihana speaks softly, but Fatima speaks more softly than Raihana. Ahmad drives slowly, but Fatima drives more slowly than Ahmad. Pola komparasi. Di dalam buku ini akan disajikan 5 pola penggunaan komparasi. Pertama, X is better than Y. Contohnya, gold medal is better than silver. Yang kedua, X is the blah 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 est. Contohnya, Ahsan is the best student in my class. Nomor 3, X is one of the blah 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 est things. Contohnya, math is one of the hardest subjects for me. 4. D bla 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 R plus D bla bla R dan. Contohnya, commonly the more expensive the hotel is, the more comfortable it is. 5. X is as adjective atau adverb as. Contohnya, I'm not good as you think I am. Lanjutnya, to very enough. To digunakan untuk menunjukkan impossibility
Contohnya, the clothes is too bright for me. 2. To digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sukar dipercaya namun terjadi. Contohnya, too good to be true. Very digunakan untuk menunjukkan high degree, sebuah tingkatan yang tinggi namun masih dicapai. Contohnya, forgive and forget. It's easy to be said, but very hard to be done. 4. Enough digunakan untuk menunjukkan possibility atau sesuatu yang mungkin dapat dilakukan. Berbeda dari to dan very yang letaknya sebelum adjective, enough diletakkan setelah adjective. Contoh, she exclaimed, I am tough enough to face this problem. Similarity. His score is same with mine. Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan nilainya sama dengan saya. Lalu muncullah terjemahan di atas. Padahal dalam bahasa Inggris digunakan pola the same as, sehingga kalimat yang lebih tepat adalah his score is the same as mine. That's it. Penjelasan tentang comparison and similarity. Terima kasih.